Assalamualaikum semuanya. Untuk bahan-bahan yang kubutuhkan di sini aku ada tahu goreng, cabai rawit, daun bawang, tepung terigu, garam, bawang putih yang udah dihaluskan, merica bubuk, ketumbar bubuk, royco ayam, dan yang terakhir indomie. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung aja ke langkah pertama. Kita buat adonan basahnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah sediain 250 gram tepung terigu. Terus di sini aku ada setengah sendok teh merica sama 1 sendok teh ketumbar bubuk. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Terus garamnya 1 sendok teh, dan untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung yang udah aku hancurkan, udah digiling gitu. Kalau kalian punya bawang putih bubuk bisa pakai itu ya teman-teman ya. Terus lanjut di sini aku ada daun bawang. Untuk daun bawang ini sebenarnya opsional, aku pakai kurang lebih kayak 2 batang gitu. Aku iris tipis-tipis. Dan untuk bahan terakhirnya di sini aku ada air bersih. Untuk air bersihnya aku pakai takaran 375 ml. Untuk airnya jangan kurang dan jangan lebih ya teman-teman ya. Soalnya menurut aku takaran segini tuh udah pas banget. Jadi untuk tepungnya pakai 250 gram dan untuk airnya pakai 375 ml. Kalau menurut kalian airnya udah masuk semuanya, kalian bisa langsung aja aduk-aduk sampai adonannya tercampur rata. Sorry banget di sini aku tadi lupa masukin royco. Jadi ini langsung aja kita masukin royco ayam setengah bungkus aja ya teman-teman ya, atau kurang lebih 1 sendok teh, disesuaikan aja sama selera masing-masing. Ini aku nggak pakai takaran, jadi ini kira-kira setengah bungkus aja gitu. Dan jangan lupa kayak koreksi rasa, kalau menurut kalian rasanya kurang gurih bisa ditambahin lagi, tapi menurut aku takaran ini tuh udah pas banget gitu. Kalau menurut kalian adonannya udah tercampur rata, kita langsung aja istirahatkan adonannya ya teman-teman ya. Soalnya biar lebih crispy itu pas kita goreng nanti. Jadi kita istirahatkan kurang lebih 30 menit sambil nungguin adonannya siap pakai. Di sini aku udah sediain cabai sama indomie. Aku langsung aja rebus ya teman-teman ya. Aku bakalan rebus kurang lebih 100 gram cabai rawit merah. Ini kita rebus kurang lebih 25 menit pokoknya sampai si cabainya itu bener-bener mateng. Dan ini dia hasilnya setelah kurang lebih 25 menit aku rebus. Ini langsung aja kita angkat dan tiriskan ya teman-teman ya. Terus kita bakal lanjut rebus indominya. Di sini aku udah didiin air. Kalau menurut kalian airnya udah mendidih, kalian bisa langsung aja masukin indomie. Untuk indominya di sini aku pakai 2 bungkus. Ini sengaja aku patahin gitu biar nanti tuh kayak kita nggak perlu gunting-gunting lagi gitu loh teman-teman. Untuk 2 bungkus ini cukup buat 10 piece tahu mercon indomie doer ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen buat lebih bisa ditambahin untuk indominya. Ini kita rebus indominya seperti kalau kalian masak indomie gitu. Kalau menurut kalian indominya udah matang, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Kita langsung aja lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah sediain cabai yang udah kita rebus tadi. Ini langsung aja kita ulek ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen ngitung cabainya bijian, ini tuh aku pakai kurang lebih 32 sampai 35 biji gitu. Ini kita halusin sampai bener-bener halus. Agak sedikit kasar juga nggak apa-apa sih, untuk tekstur itu disesuaikan aja sama selera kalian. Ini menurut aku udah cukup ya teman-teman ya, jadi nggak kasar dan nggak lembut gitu. Kalau menurut kalian udah cukup, kalian bisa langsung aja masukin indomie yang udah kita masak tadi. Ini dia indominya udah aku tiriskan, ini langsung aja kita masukin. Jangan lupa masukin bumbu-bumbunya, ini dia. Ini langsung aja kita masukin semuanya ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian pengen nambahin kayak royco gitu boleh banget. Soalnya kalau nggak ditambahin royco menurut aku kayak kurang nendang gitu. Jadi aku bakalan tambahin royco nanti. Ini saus sama kecapnya jangan lupa dimasukin juga. Ini aku tambahin royco sisa aku buat adonan tadi ya teman-teman ya. Kurang lebih aja masukinnya. Kalau menurut kalian semua bumbu-bumbunya udah masuk semuanya, kalian bisa langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Sambil nungguin aku ngaduk indomie doernya ini, aku mau ngingetin buat kalian yang suka sama ide bisnis aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau menurut kalian indominya udah siap, kita bisa langsung aja siapin tahu gorengnya. Ini aku udah beli tahu goreng jadi kayak gini ya teman-teman ya. Jadi per piece-nya ini harganya itu Rp400. Tuh kalian bisa lihat, ini kita lubangin seperti ini aja. Jangan sampai tembus ya teman-teman ya. Pokoknya di ujung seperti ini aja, di pinggir kayak gini. Ini aku bakalan buat kurang lebih 10, soalnya ini satu porsinya, maksud aku satu resep ini tuh jadinya 10 piece.
Ini aku kasih rongga di dalam kayak gini biar indominya tuh kayak gendut gitu, biar masuk sampai ke dalam. Ini aku beli tahu gorengnya agak kebanyakan gitu loh teman-teman, kalian bisa lihat jadi kayak banyak banget gitu. Dan kalau menurut kalian udah cukup, kalian bisa langsung aja masukin indominya. Ini masukin indominya secukupnya aja, pokoknya sampai dia tuh kayak full gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak full gitu kayak menurut aku kayak kurang mantep gitu, dan ini tuh bisa banget dijual harga 3-4 ribu karena makan satu ini aja tuh udah kenyang banget. Wajib banget kalian cobain karena menurut aku ini bener-bener kayak nagih banget. Tapi hati-hati kalau kalian nggak suka pedas, sekali gigit kalian bakalan ngerasa mules. Soalnya aku aja yang doyan pedas, makan ini tuh kayak langsung mules gitu loh teman-teman, saking ini tuh pedes banget. Buat kalian yang penasaran ini tuh butuh modalnya berapa, ini tuh butuh modal untuk bahan-bahannya aja tuh cuma 16 ribuan aja, itu belum termasuk minyak goreng sama gasnya ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cus dicobain di rumah. Dan ini udah selesai aku masukin semuanya. Kalau menurut kalian udah selesai masukin semuanya, kalian bisa langsung aja sediain adonan basah yang udah kita siapin tadi. Untuk adonan basahnya ini tuh cukup buat kurang lebih 25 piece gitu loh teman-teman. Cuman karena aku buatnya cuma 10 piece, ini nanti sisanya aku bakalan buat goreng tempe gitu biar nggak mubazir. Kalau kalian pengen buatnya secukupnya, untuk takaran bahan-bahannya langsung aja dibagi dua ya teman-teman ya. Ini langsung aja di sini aku udah sediain penggorengan. Untuk minyaknya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau menurut kalian minyaknya udah panas, kita bisa langsung aja celupin tahunya satu persatu ke dalam adonan basah. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam minyak goreng yang panas. Soalnya kalau tahunya langsung dimasukin ke adonan itu bakalan kayak sesak banget dan gak bakalan terlumurin dengan sempurna gitu. Jadi aku saranin satu persatu aja ya masukinnya ya. Karena ini tuh tahunya gede banget, penggorengan aku segede ini tuh cuma muat buat goreng 4-5 piece gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat ini tuh 4 aja udah sesak gitu. Jadi yang 5 tuh kayak maksa banget, tapi nggak apa-apa masih muat. Ini gorengnya jangan lupa sambil dibalik-balik terus supaya matangnya merata. Ini kita goreng tahu doernya tuh sampai kuning keemasan gitu. Ini aku balik terus ya teman-teman ya, kayak gini. Wow, ini tuh kayak crispy banget sih kelihatannya, padahal ini belum mateng, tapi udah kelihatan banget kalau ini nanti tuh bakalan crispy di luar dan lembut banget di dalam. Ini dibalik-balik terus kayak gini ya teman-teman ya, soalnya biar matangnya merata seperti yang aku ngomongin tadi. Dan untuk apinya aku pakai api sedang aja. Ini tuh sebenarnya kulit luarnya tuh udah crispy banget, cuman menurut aku warnanya tuh kayak kurang mantap gitu. Jadi aku goreng sebentar lagi sampai warnanya pas dan sesuai yang aku inginkan, tapi sambil dibalik-balik terus seperti yang aku omongin tadi ya. Ini menurut aku warnanya udah pas ya teman-teman ya, dan hasilnya kayak bener-bener montok banget. Ini dia hasilnya. Wow. Buat kalian yang penasaran sama isinya, langsung aja tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya aku bakalan buat penutupan dulu. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Ini dia hasilnya setelah aku gunting. Isinya tuh bener-bener kayak full banget, dan pastinya kayak cabenya menggoda banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku ini tuh yang paling juara, tepungnya bener-bener seenak itu. Untuk indominya sendiri, karena menurut aku udah enak banget dari sananya, jadi nggak perlu aku review. Tapi menurut aku untuk tepungnya ini kayak jarang banget aku nemuin gorengan yang tepungnya seenak ini. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.